Selamat pagi, siang, dan malam. Dunia sepak bola Indonesia kembali memasuki babak baru yang krusial. PSSI melalui pengumuman resminya telah menunjuk John Herdman sebagai arsitek baru tim nasional Indonesia, menggantikan peran yang sebelumnya diemban oleh Patrick Kluivert. Langkah ini bukan sekadar pergantian manajerial rutin, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju transformasi yang lebih serius. Keputusan ini diambil bukan berdasarkan impuls emosional atau sekadar mengejar nama besar semata. Melalui serangkaian evaluasi mendalam di tingkat eksekutif, PSSI menegaskan bahwa pemilihan Herdman didasarkan murni pada rekam jejak prestasi, konsistensi data, dan visi jangka panjang. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengonfirmasi bahwa Herdman dijadwalkan mendarat di tanah air pada 11 Januari dan akan diperkenalkan secara resmi kepada publik dalam konferensi pers pada 12 Januari. Salah satu poin menarik dari kedatangan Herdman adalah pendekatan kerjanya yang inklusif. Ia tidak datang dengan rombongan staf asing dalam jumlah besar, gerbong staf. Sebaliknya, ia hanya membawa 1 atau 2 asisten inti yang telah lama bekerja bersamanya. Tujuannya sangat jelas dan mulia. Ia ingin memberdayakan pelatih-pelatih lokal Indonesia untuk masuk ke dalam jajaran staf kepelatihannya. Ini adalah strategi Herdman untuk mempercepat adaptasi budaya, memahami karakter pemain secara personal, dan membangun kepercayaan di ruang ganti, bukan sebagai orang asing yang menggurui, melainkan sebagai mitra yang ingin memajukan ekosistem sepak bola nasional. Penunjukan ini ternyata tidak hanya menggema di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga menarik perhatian media massa di Eropa. ESPN Belanda misalnya, secara khusus menyoroti kedatangan mantan pelatih timnas Kanada ini. Diskusi hangat pun terjadi di kalangan pengamat dan warganet Eropa. Meskipun ada beberapa pihak yang membandingkan nama Herdman dengan figur lain seperti Giovanni van Bronckhorst, mayoritas respons yang muncul bernada positif. Publik sepak bola Eropa mengenal Herdman sebagai sosok yang memiliki konsistensi tinggi. Ia dianggap sebagai figur yang tepat untuk membantu negara berkembang sepak bola seperti Indonesia untuk naik kelas, grow the game. Reputasi ini tidak terbangun dalam semalam, melainkan hasil dari dedikasi bertahun-tahun di kancah sepak bola internasional yang kompetitif. Mungkin aspek yang paling unik dan filosofis dari kepemimpinan John Herdman adalah pendekatan psikologisnya dalam membangun mental juara. Jika pelatih lain dikenal dengan taktik papan tulisnya, Herdman membawa sebuah simbol fisik ke dalam ruang ganti, sebuah pedang yang dibuat khusus, custom. Pedang ini bukanlah benda klinik atau mistis. Bagi Herdman, pedang tersebut adalah manifestasi fisik dari totem perjuangan. Ia adalah simbol keberanian, kesiapan untuk bertarung dan identitas kolektif tim. Dalam narasi kepelatihannya di Kanada, pedang tersebut selalu hadir di ruang ganti sebelum pertandingan-pertandingan krusial untuk memompa adrenalin dan menyatukan fokus para pemain. Terdapat sebuah anekdot terkenal yang sering dikutip untuk menggambarkan betapa pentingnya simbolisasi ini bagi tim asuhan Herdman. Suatu ketika, saat timnas Kanada harus bertandang ke Kosta Rika dalam laga kualifikasi yang vital, pedang tersebut tertahan di bandara dan gagal dibawa ke ruang ganti. Hasilnya, Kanada menelan kekalahan 0-1. Bagi sebagian orang ini mungkin hanya kebetulan, namun bagi sebuah tim yang dibangun di atas fondasi kepercayaan diri dan sugesti positif, hilangnya simbol tersebut berdampak pada psikologis pemain. Herdman menggunakan ritual ini untuk menanamkan keyakinan bahwa setiap pertandingan adalah pertempuran yang harus dimenangkan dengan kehormatan. Filosofi unik Herdman didukung oleh data prestasi yang tidak terbantahkan. Ia mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang sukses membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara, Kanada, lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA. Di sektor putri, ia mempersembahkan 2 medali perunggu Olimpiade berturut-turut. Sementara di sektor putra, ia mengakhiri penantian 36 tahun Kanada untuk kembali ke panggung Piala Dunia pada tahun 2022. Di bawah tangannya, Kanada bertransformasi dari tim yang berkutat di peringkat 90-an dunia menjadi kekuatan baru yang menembus peringkat 33 besar FIFA. Prestasi ini membuatnya masuk dalam nominasi pelatih terbaik dunia, FIFA Coach of the Year, sebanyak 3 kali. Ini membuktikan bahwa metode Herdman, termasuk ritual pedangnya, adalah bagian dari sistem manajemen manusia yang efektif. Kedatangan pelatih berkaliber dunia seperti John Herdman terjadi pada momentum yang sangat tepat. Timnas Indonesia saat ini tidak lagi dengan timnas satu dekade lalu. Skuad Garuda kini tengah menikmati masa keemasan generasi abroad, di mana banyak pilar utamanya berkompetisi di liga-liga top Eropa. Fakta di lapangan menunjukkan kesiapan mentalitas para pemain. Emil Audero, kiper yang berkarir di Serie A Italia, memiliki statistik impresif
termasuk menjadi salah satu dari 6 kiper terbaik di liga saat ini dengan catatan penyelamatan yang tinggi. Jay Idza, bek tengah yang nilainya terus meroket dan diakui sebagai salah satu bek terbaik Asia yang bermain di Eropa. Kevin Dix dan Calvin Verdonk, pemain yang terbiasa dengan tempo tinggi dan disiplin taktis ekstrim di kompetisi Eropa. Pilar lainnya, nama-nama seperti Tom Haye, Ivar Jenner, hingga pemain Liga 1 yang sudah memiliki pengalaman internasional. Hartman tidak perlu membangun mentalitas profesional dari nol. Fondasi mentalitas Eropa sudah tertanam dalam diri para pemain ini. Tugas utama Hartman adalah menjadi penjahit yang andal, menyatukan potongan-potongan kualitas individu yang luar biasa ini menjadi satu kain utuh kekuatan tim nasional yang solid. Sinergi antara filosofi kepelatihan Hartman yang kuat dalam pembangunan karakter dan materi pemain Indonesia yang kini berstandar global menjanjikan masa depan yang cerah. Hartman tidak datang menjanjikan keajaiban instan, tetapi ia membawa sistem, disiplin, dan simbol perjuangan. Ketika pedang Hartman bertemu dengan perisai baja para pemain yang ditempa di Eropa, timnas Indonesia kini memiliki modal yang lebih dari cukup untuk tidak hanya bermimpi, melainkan melangkah pasti menuju panggung dunia.